Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kultum kali ini temanya berjudul adalah pentingnya untuk meluruskan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang pertama, Rasulullah bersabda dengan hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ayat dan hadis ini menjelaskan tentang pentingnya niat. Apa niat itu? Niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu menyengajanya seseorang berbarengan dengan suatu perbuatan, maka itu sudah baru disebut niat. Nah, niat ini memiliki fungsi di dalam kehidupan kita beribadah ataupun dalam kehidupan kita bermuamalah. Niat ini fungsinya yang pertama untuk membedakan apakah yang kita tujukan lillah au linnas. Apakah fungsi dari amal yang kita kerjakan ini untuk Allah atau untuk manusia? Dan ini akan melahirkan bahagia dan sengsara. Ketika kita bisa membedakan apakah amalan ini untuk Allah atau untuk manusia, kemudian kita paham tentang itu, kemudian kita istiqomah bahwa besarnya manfaat amal hanya untuk Allah, maka kebahagiaan itu akan terus kita raih. Dan barang siapa yang beramal ibadah untuk selain Allah, maka dia kelelahan, bahkan mungkin capek, bahkan mungkin dia akan meninggalkan ibadah itu. Contoh, ketika kita melakukan sholat yang harian kita kerjakan 5 waktu, itu betapa pentingnya kita meluruskan niat. Apakah niat kita itu sholat untuk Allah atau untuk manusia? Ketika kita berzakat, ketika puasa, ketika kemudian kita haji, apakah haji kita itu untuk Allah, untuk manusia, untuk status sosial? Itu akan melahirkan bahagia atau tidaknya seseorang. Oleh karena itu kemudian sampai kepada amaliyah sosial yang bentuknya adalah amal soleh. Saya sering mencontohkan kalau dalam satu pengajian, pemirsa, ketika kita menyumbang hajatan di satu keluarga, apakah dia saudara kita, tetangga kita, ya, kenalan kita, ya, kita urufnya di masyarakat adalah memberikan uang yang dimasukkan ke amplop, apakah ditulis atau kemudian tidak ditulis, itu tidak bermasalah secara hukum fikih. Yang bermasalah adalah niatnya. Apakah niat memberi hadiah bantuan itu karena Allah semata, ataukah kemudian niatnya untuk arisan? Nah, itu menentukan bahagia tidaknya kita.
Ketika kita niat membantu orang lillahi ta'ala, dia membalas yang sama alhamdulillah, nggak balas juga alhamdulillah. Jadi tidak ada pengaruh, karena dia yakini Allah pasti memberi yang terbaik. Tetapi ketika kita nyumbang tetangga, kemudian ternyata yang niatnya itu arisan, niat arisan itu ya minta dikembalikan yang sama. Kita nyumbang 1 juta, kemudian beras 25 kilo rojo lele ya. Kemudian ternyata suatu saat keluarga kita ada yang nikah, kemudian tetangga yang dulu kita sumbang 1 juta memberi 100.000 plus berasnya, beras taraf bulog. Betapa akan keluar sumpah serapah. Bahkan mungkin dia sakit hati pada orang. Karena apa? Karena niatnya bukan untuk Allah bantu. Maka tipe orang seperti ini insya Allah sering masuk rumah sakit dan bahkan cepat stroke, pemirsa. Kemudian yang kedua, niat ini adalah secara hukum menentukan sah tidaknya suatu ibadah. Ibadah sholat yang kita kerjakan ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang menentukan sah tidaknya adalah niat. Walaupun gerakannya bagus, fasih bacanya, tapi niatnya bermasalah, dia tidak lillah karena Allah mengerjakan ibadah, maka nggak sah. Bahkan haji ya, yang mahal 40-50 juta ke atas sekarang, itu kalau niatnya haji cuma mencari status sosial agar dianggap Pak Haji, Bu Haji, maka bukan disebut haji yang mabrur, tetapi haji yang mabur. Haji yang terbang dari rumah pindah ke negara lain, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Maka penting meluruskan niat. Kemudian fungsi yang ketiga adalah niat itu untuk membedakan amalan ibadah dengan amalan ibadah yang lain, membedakan amalan wajib dengan amalan sunnah. Contoh sholat subuh 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, yang membedakan apa? Niat. Maka demikian juga adalah untuk membedakan antara mandi yang berpahala dengan mandi yang tidak berpahala. Mandi junub, niat kita tidak ada niat untuk menghilangkan hadas besar, maka sama, kita nggak akan hilang status hadas besarnya. Kemudian kita mandi biasa, ini sehari-hari kita mandi, nggak ada niat untuk ibadah supaya kemudian kita ibadah nggak bau, supaya sehat kemudian, tapi cuma mandi biasa saja, maka tidak ada nilai pahalanya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa betapa banyak orang itu gara-gara niat yang kecil bisa mendapatkan pahala yang besar, dan betapa banyak orang yang melakukan amalan besar tapi tidak ada pahalanya gara-gara niat, atau sedikitnya pahala gara-gara niat. Dan yang menarik di dalam niat ini, ketahuilah orang yang niat karena Allah akan melakukan sesuatu dengan maksimal. Kalau bahasa kita profesional betul niat. Jadi maka kalau ada orang mengerjakan sesuatu, melakukan pekerjaan apapun, baik ibadah yang berkaitan dengan hablullah atau kemudian ibadah yang berkaitan dengan hablum minan nas, ketika kemudian niatnya ikhlas karena Allah, maka dia akan maksimal. Lihat bagaimana lembaran sejarah Rasulullah SAW, para sahabat, sampai terjadinya Fathul Mekah, itu lahir dari manusia-manusia yang dididik di majelis keikhlasan karenanya, dididik di majelis tauhid. Ketika kemudian tidak karena Allah, akan terjadi kasus perang Uhud yang kemudian kalah akibat ketidakberesan niatnya, kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Saya kira ini sangat penting untuk kemudian terus memperbaharui niat kita, tajdidun niyah fi kulli yaum, di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik berkeluarga, bekerja, bermasyarakat, terutama aktivitas ibadah kita harian. Demikian yang bisa kita sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.